Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Chen yang berada di bawah pengaruh sakrifis, kini telah memasuki batas baru, dan menghadapi kematian tanpa rasa takut. Dia benar-benar melepaskan serangan habis-habisan, dan mengeluarkan semua potensinya. Sebenarnya, setelah ia menerima obat dari Lin Xin sebagai hadiah, ia bisa mengandalkannya untuk sementara, saat meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, melihat bahwa lawannya bahkan tidak memanggil tunggangannya, bagaimana mungkin Long Hao Chen dapat bergantung pada obat untuk melawannya? Di bawah tekanan kekuatan Yang Wenzhao yang luar biasa, pemahamannya tentang sakrifis telah meledak. Pada saat ini, setelah 5 tahun pelatihan kemampuan yang digunakan oleh kesatria retribusi telah melonjak, dapat dikatakan juga, bahwa pemahamannya telah berada di puncaknya, dia bisa disebut hampir menguasai sepenuhnya semua kemampuan yang dia pelajari. Yang Wenzhao menghela nafas pada dirinya sendiri, dan dari dadanya setitik cahaya biru melayang keluar. Masing-masing dari titik cahaya biru yang diisi dengan kilauan yang berkilau, sepertinya mereka semacam batu harta karun berwarna biru. Dan tiba-tiba, itu bertabrakan dengan Long Hao Chen. Tungku spiritual. Dia yakin dengan kemampuannya saat melawan serangan Long Hao Chen, tetapi jika dia secara langsung menahannya, dia pasti akan terluka. Dan ambisi Yang Wenzhao tidak terbatas pada babak pertama ini, apa yang dia tuju saat ini, adalah tempat pertama dari kompetisi ksatria ini, dan tempat pertama dari tahap terakhir dari seleksi Demon Hunter. Pada saat seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan dirinya berakhir dan terluka? Dan tiba-tiba, bang 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 bang. Ledakan berulang tak henti-hentinya terdengar pada spiral yang berputar, yang dibentuk oleh Long Hao Chen. Setiap titik kristal biru berkilau terbang keluar, lalu bertabrakan dengan tubuhnya, dan menghasilkan ledakan yang kuat. Setiap ledakan ini mengurangi intensitas cahaya merah emas yang mengelilingi Long Hao Chen sedikit, dan bersamaan dengan kecepatan rotasinya. Ketika Long Hao Chen mendekati Yang Wenzhao, spiraling revolving sword-nya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tiba-tiba, kedua orang itu mundur secara bersamaan. Yang Wenzhao mundur 3 kaki sambil mengeluarkan kabut keemasan di sekitarnya, saat dia mengambil napas sedikit. Dari kejauhan, Long Hao Chen berdiri, dan bertumpu pada pedangnya. Warna merah di matanya mulai menghilang, dan hampir semua energi spiritualnya telah mencair. Tetapi seperti sebelumnya, dia berdiri tegak sambil menatap Yang Wenzhao, serta dengan wajah seperti kertas emas, dan darah terus-menerus bertumpahan dari hidung dan mulutnya. Untuk memaksaku menggunakan tungku spiritual Starsea, hanya untuk menghentikan seranganmu ini, ternyata tidak mudah untuk mengalahkan kamu, ucap Yang Wenzhao sambil memberi acungan jempol pada Long Hao Chen. Aku menantikannya ketika kamu akan mendapatkan kekuatan sebesar gunung, dan kita dapat sparring lagi di lain waktu seperti saat ini, ucap Yang Wenzhao. Pertandingan telah berakhir, pemenangnya nomor 1. Wasit dengan bersemangat berkata, dan segera mengikuti dari podium, dari arah platform VIP, sejumlah kecil cahaya keputihan perak turun, dan menerangi tubuh Long Hao Chen. Ini adalah Holy Hell keterampilan Guardian Knight dari tingkat ke-7. Tetesan cahaya mulia berwarna perak jatuh pada tubuh Long Hao Chen, lalu memasukinya, lalu memurnikan tubuh dan darahnya, dan menyembuhkan luka internalnya. Hao Chen, teriak Ye Hua. Pada saat yang sama, di saat wasit menyatakan pertandingan berakhir, mantel pelindung muncul dari sekitar stadion, itu milik Ye Hua, yang segera bergegas ke arena, dan berdiri di sana dengan susah payah di samping Long Hao Chen. Namun, dia memuntahkan seteguk darah. Meskipun ada efek dari Holy Hell, Long Hao Chen akhirnya jatuh pingsan di pangkuan Ye Hua. Namun, tidak ada yang memperhatikan faktanya, bahwa di dadanya, cahaya putih samar-samar bergelombang. Dari sudut tertentu, Han Yu masih berdiri di sana, dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Long Hao Chen akhirnya berakhir kalah melawan Yang Wenzhao, akan tetapi, bahkan jika dia kalah dalam pertandingan ini, dia masih penuh dengan kehormatan. Tungku spiritual, gumam Han Yu kaget. Mereka berdua secara tak terduga memiliki tungku spiritual, detail kecil ini sudah cukup untuk membuat Han Yu bernafas dengan susah payah.
Apa keterampilan ini yang digunakan Long Hao Chen? Dia tahu tentang sakrifis, tapi dia tidak tahu apa keterampilan ini, yang membuat Long Hao Chen tampak berputar. Dia bertanya-tanya, bagaimana kalau itu dia, tanpa mengandalkan tunggangannya, bisakah dia menang melawan Long Hao Chen bertarung habis-habisan, dan menggunakan mode pengorbanan, pikir Han Yu. Han Yu tidak ingin memikirkannya lebih jauh, karena dia jelas tahu faktanya. Faktanya adalah, bahwa ia kalah melawan Long Hao Chen dalam pertarungan yang adil. Dan ini tanpa menyebutkan poin penting, dia baru berusia 14, hanya bocah yang berusia 14 tahun. Seringkali, sifat seseorang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalannya. Jika itu orang lain, dia mungkin akan berkecil hati saat melihat serangan seperti itu, tapi Han Yu memiliki sifat seseorang yang menjadi lebih berani ketika menghadapi kesulitan, bukannya menyadari sesuatu yang lebih penting. Dia tiba-tiba menyadari rencana kakeknya. Itu benar, jika tahun ini, dia baru berusia 14 tahun, tetapi sudah bisa menyamai kesatria dari tingkat kelima, berapakah batas kemampuannya? Dia sendiri 8 tahun lebih tua, jadi dia lebih tua dengan jarak yang lebar. Betapa sulitnya mengejar dia, demikian pula, ia memiliki potensi yang sangat tinggi. Sehubungan dengan pengalaman dan peningkatannya di masa depan, jelas bahwa berada di sisinya, itu tidak hanya akan memungkinkannya untuk menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis, tetapi juga akan memungkinkannya untuk mengumpulkan banyak pengalaman. Mungkin, itu bahkan bisa menjadi pilihan terbaik baginya, gumam Han Yu. Rasa sakit dan kepahitan sebelumnya di matanya, kini berangsur-angsur menghilang, lalu meninggalkan pandangan tegas dan penuh tekad, dan dia tetap mengingat tujuannya dengan teguh untuk tidak pernah melupakannya lagi. Keberadaan super jenius seperti Long Hao Chen ini, adalah sumber dorongan yang mantap baginya. Chai Er dengan tenang berdiri di jalan, dan dia ada di sana sejak pagi. Dia merasa bahwa sinar matahari yang menyinari dirinya telah menjadi semakin dan semakin intens, ketika dia menunjukkan wajah yang lembut. Memikirkan pembicaraannya dengan Long Hao Chen pada hari sebelumnya, dia tidak bisa menghentikan detak jantungnya yang semakin cepat. Sebagai seorang asasin, perasaan semacam ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah muncul dalam dirinya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Tangannya yang ramping, kuat, lembut, dan setiap kali dia memegangnya, rasanya seolah-olah telapak tangannya hampir menangis, dan memohon pengampunan. Dia menyukai perasaan yang dilindungi seperti ini. Sejak masa kanak-kanaknya, itu adalah pertama kalinya dia mengalami ini. Dia tidak pernah bisa melupakan saat itu, di saat ketika mereka bertemu, dahulu kala. Pada saat itu, Long Hao Chen baru berusia 9 tahun, tetapi ia menggunakan tubuh lemahnya untuk melindunginya. Selama kejadian itu, dia sangatlah kecil, tetapi keberanian dan kebaikannya berada di luar batas. Bahkan jika itu adalah orang dewasa, dan bukan Long Hao Chen, akankah mereka melindunginya seperti dia? Dia memutuskan untuk memberikan cincin yang tidak penting baginya, karena pada saat itu, Chai Er kecil mempercayai intuisinya. Sebenarnya, dia tidak berharap bahwa dia akan datang untuk bertemu Long Hao Chen sekali lagi, tapi dia secara kebetulan mengenali cincin yang dia berikan padanya, dan penuh resolusi. Dia tidak tahu, apakah dia ingin menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri, atau biarkan dia yang menemukannya sendiri. Dari masa kecilnya, dia menjalani hidupnya di dunia yang sedingin es. Baginya, kehangatan adalah perasaan yang bermusuhan, dan juga perasaan bahwa hanya Long Hao Chen yang berhasil membuatnya merasakan hangat seperti itu. Dibimbing oleh tangannya setiap hari, berjalan di jalan kecil adalah periode paling bahagia dalam hidup Chai Er. Dia menantikan saat ini, bahkan lebih daripada dia. Dibandingkan dengan kebahagiaan ini, bahkan sesuatu seperti Demon Hunter Selection bukanlah masalah besar. Memikirkan pemilihan Demon Hunter, Chai Er mengungkapkan ekspresi tersenyum dari balik cadarnya. Dia mengatakan bahwa dia akan memegang tanganku selamanya, dan juga melindungiku. Selama tahap akhir kompetisi, aku akan membantunya, pikir Chai Er. Bagi orang buta biasa, kehilangan penglihatannya itu tidak diragukan lagi sangatlah menyakitkan, tetapi dunia batin orang buta jauh lebih kaya daripada orang biasa, dan kekuatan imajinasi mereka tidak mungkin bisa dibandingkan. Dengan tenang mengenang setiap detail kecil dari kisah mereka, Chai Er berada dalam kebahagiaan sambil menunggunya.
Beberapa saat kemudian, dia akan sekali lagi membiarkannya memegang tangannya, dan membawanya ke jalan yang dipenuhi kehangatan dan kenyamanan. Waktu berlalu secara bertahap. Dia dengan tenang menunggu, masih berdiri di tempat yang sama. Menghadapi panasnya sinar matahari, itu secara bertahap menjadi sore hari. Dia tidak sedikit pun gelisah, dan hanya menunggu dengan tenang. Dia belum datang, dia masih belum datang, gumam Chai-er. Saat panas matahari menghilang, hembusan angin dingin menyapu wajahnya, dan Chai-er tiba-tiba merasakan hembusan angin yang dingin. Berapa lama lagi, gumam Chai-er. Ini adalah angin dingin yang seharusnya hanya diproduksi di malam hari. Sudah lama tinggal di kota suci, ini adalah sesuatu yang dia sangat yakini. Dia tidak datang. Kenapa dia tidak datang? Mungkinkah dia sudah menyesal? Air mata samar dan menyakitkan berangsur-angsur mengalir dari mata Chai-er, dan akan membanjiri sekitarnya. Dia akan datang, dia pasti akan datang, gumam Chai-er sambil mencengkeram tongkat bambunya sedikit demi sedikit semakin erat. Terlihat jelas bahwa jarinya sudah mulai memutih. Senja matahari yang terbenam berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan malam memenuhi pemandangan seluruh kota suci, menurunkan suhu lebih jauh lagi, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan dinginnya hati Chai-er. Gadis cantik ini tampak seperti dia merasa sangat kesepian, dan terdiam, sepertinya bayangannya benar-benar menutupi dirinya. "Mengapa kamu tidak datang?" ucap Chai-er. Setetes air mata mengalir dari mata Chai-er, dan diam-diam meluncur. Dia tidak akan datang, ini sudah malam, pikir Chai-er. Perlahan-lahan berbalik, Chai-er berbalik dan menuju kediamannya, dia mulai berjalan dengan goyah saat kepulang. Tiba-tiba, langkahnya berhenti, dan dia membuka lebar-lebar mata butanya. Dia bertanding hari ini. Mungkinkah itu karena sesuatu terjadi padanya sehingga dia tidak bisa datang, pikir Chai-er. Memiliki pemikiran ini, Chai-er tiba-tiba menjadi gelisah dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia lebih memilih untuk kembali pada janji kemarin, daripada mengalami kecelakaan apapun yang terjadi padanya. Dia pasti mengalami kecelakaan, pikir Chai-er. Detik berikutnya, Chai-er benar-benar yakin tentang tanggapannya ini. Memikirkan kembali apa yang terjadi di antara mereka sebelumnya, dia langsung merasa malu. Untuk membuat anggapan bodoh seperti itu, dia benar-benar memalukan. Mempertimbangkan sifatnya, hal pertama yang seharusnya terlintas dalam benaknya bukanlah apakah dia bisa kembali pada janjinya, bahkan jika dia benar-benar kembali pada janjinya, apakah itu benar-benar lebih buruk daripada jika sesuatu terjadi padanya. Tidak, pasti tidak, pikir Chai-er. Tongkat bambu mengenai tanah berturut-turut saat langkahnya yang limbung menghilang. Dalam kecepatan yang mencengangkan, dia menghilang di tengah malam tanpa batas. Setengah jam kemudian, Chai-er duduk dengan tenang di kursi di kamarnya, tangannya masih memegang tongkatnya. Tapi kedinginan tubuhnya memenuhi seluruh ruangan, dan mengubah setidaknya 10 derajat lebih dingin daripada bagian luar gedung. 3 meter jauhnya berada di depannya, orang berpakaian hitam yang sepenuhnya lapis baja berkata dengan suara rendah. "Seperti yang aku katakan, Long Hao Chen telah disembuhkan oleh Holy Hell dari orang kuat kuil, jadi hidupnya tidak boleh dirugikan, tetapi vitalitasnya kemungkinan akan habis. Apakah dia dapat berpartisipasi dalam tahap selanjutnya dari kompetisi atau tidak masih belum diketahui," ucap bawahannya. "Kamu boleh pergi." Suara sedingin es Chai-er tampaknya benar-benar membekukan udara. "Ya, bawahan ini akan pergi." Pria berpakaian hitam meninggalkan ruangan dengan langkah besar, dan setelah dia pergi, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darahnya sendiri telah beku oleh niat membunuh yang dilepaskan oleh Chai-er. Koma karena luka serius, dia benar-benar dalam keadaan koma karena luka serius, gumam Chai-er. Suhu di dalam ruangan turun lagi, dan secara mengejutkan, tongkat di tangan Chai-er menusuk lantai ruangan. "Yang Wen Zhao," ucap Chai-er dengan marah. Sebuah cincin hitam pekat muncul dan berkelap-kelip dari dada Chai-er, dan pada detik berikutnya, dia yang sebelumnya duduk di kursi, mulai menghilang sedikit demi sedikit. Lebih tepatnya, itu adalah bayangannya yang secara bertahap memudar. Yang Wen Zhao baru saja makan malam, setelah mengalahkan Long Hao Chen, dia sudah masuk 5 besar, dan dia sekarang selangkah lebih dekat ke tujuan terakhirnya. Hanya saja, pertarungan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Perasaan semacam itu belum pernah muncul dalam dirinya selama beberapa tahun.
Berapa usianya? Pikir Yang Wenzhou. Setelah pertandingan, Yang Wenzhou menyelidiki masalah ini, tetapi tidak mendapat jawaban. Orang harus tahu, bahwa meskipun beberapa hal telah mencegahnya datang, dia masih memiliki posisi penting di dalam kuil. Mungkin dia setidaknya 4 atau 5 tahun lebih muda dariku. Yang Wenzhou bergumam pada dirinya sendiri. Hanya saja, aku tidak tahu, apakah bakat bawaannya yang lebih baik daripada bakatku, ataukah usahanya. Mungkin dalam beberapa bulan, paling banyak ia akan menerobos ke tingkat kelima. Dan aku saat ini hanya berada di peringkat ketiga dari tingkat kelima. Jika dia terus meningkatkan pada tingkat seperti itu, dia kemungkinan besar akan menjadi saingan terbesar aku di masa depan, pikir Yang Wenzhou. Pada titik ini, Yang Wenzhou mengungkapkan senyum tipis, ini bagus, memiliki saingan semacam ini akan menjadi sumber motivasi bagi aku, itu akan memiliki efek menguntungkan pada perkembangan masa depan aku. Orang seperti ini akhirnya muncul di kuil ksatria, hanya saja, aku harap tunggangannya tidak akan mengecewakan aku, gumam Yang Wenzhou. Selama pertarungannya dengan Long Hao Chen, dia sangat terkejut, terutama ketika Long Hao Chen menggunakan skill sacrifice. Meskipun konsekuensinya tidak diketahui olehnya, setelah dia menggunakannya, Long Hao Chen menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Jika bukan karena kemampuan tungku spiritualnya, meskipun ia biasanya bisa bertahan selama sakrifis aktif, dia pasti akan terluka. Tungku Sein spiritual, masih ada jarak yang lebar antara tungku itu, dan tungku spiritual Starsea aku, gumam Yang Wenzhou. Tungku spiritual Starsea berada di peringkat ke-18, di antara tungku spiritual yang bisa digabungkan dengan ksatria. Ini jauh melampaui tungku Sein spiritual dalam hal peringkat, dan bisa berkembang hingga 3 kali lipat. Yang Wenzhou saat ini telah menyelesaikan evolusi pertamanya, itulah yang paling diandalkannya selama pertandingan sebelumnya. Jancuk, ucap seseorang. Tiba-tiba, dua kata ini bergema di kamar Yang Wenzhou. Yang membuatnya pucat ketakutan adalah, bahwa suara ini dapat didengar dari segala arah, ia pada dasarnya tidak dapat menentukan sumbernya sama sekali. Dan bahkan dengan akal sehatnya, dia tidak merasakan kedatangan orang ini sama sekali. Jendela itu bergetar, dan pada detik berikutnya, siluet ramping diam-diam muncul di depan Yang Wenzhou. Yang Wenzhou dengan cepat mundur selangkah. Ketika salah satu tangannya berkilauan, dua tanah liat muncul di tangannya, dan pancaran yang kuat muncul dari tubuhnya langsung menerangi seluruh ruangan. Dalam situasi seperti itu, dia dengan tenang bereaksi terhadap situasinya, tetapi di dalam hati ini, ketakutannya jauh dari kata menghilang. Jika bukan karena faktanya, bahwa orang di depan matanya telah mengungkapkan dirinya secara sukarela, tidak mungkin dia akan mendeteksi kedatangannya, jika dia telah melakukan serangan secara diam-diam, pikir Yang Wenzhou. Yang Wenzhou tidak berani berpikir lagi tentang itu, dan fokus pada situasi berbahaya yang saat ini dia hadapi. Seorang asasin ya, dia dengan tenang menyuarakan, sambil mengamati dengan seksama orang yang dia hadapi ini. Sebuah rok panjang berwarna hitam, sebagian wajahnya tersembunyi oleh cadar hitam, tangan kanannya memegang tongkat biru, dan tubuh lemahnya berhembus seperti embusan angin. Rambut ungunya tergantung di belakang tubuhnya, tetapi hal yang paling mengejutkan Yang Wenzhou itu, adalah matanya yang tidak disembunyikan oleh cadarnya, tidak mengandung sedikit pun emosi. Kamu seharusnya tidak melukainya. Setiap kata yang dikeluarkan CR, itu menyebabkan jantung Yang Wenzhou berdebar-debar. Ini gelombang suara ajaib menembus pikiran. Yang Wenzhou langsung menjadi hati-hati dan berguma, sinar di sekitar tubuhnya terwujud dan terbentuk setelah kondensasi baju besi samar yang menutupi seluruh tubuhnya, dan dari dadanya, tetesan cahaya bersinar biru dilepaskan. Menghadapi gadis ini, dia tidak pernah melihat sebelumnya, tetapi siapapun yang akan mengancam hidupnya, dia hanya bisa mengeluarkan semua yang dia punya. Tangan CR masih memegang tongkatnya di tempat yang sama, saat dia berdiri di sana, dan dia benar-benar tidak bergerak. Benar-benar merasakan sekelilingnya, Yang Wenzhou tiba-tiba mengangkat tanah liat di tangan kanannya. Dengan suara, bang, sinar berwarna emas muncul, itu adalah Divine Obstruction. Siluet hitam itu langsung condong ke depan, itu adalah CR yang masih berdiri di lokasi yang sama, lalu dia mulai menghilang secara bertahap. Hah, Shadow Doppelganger.
Ucap Yang Wenzhao yang benar-benar tercengang, lalu ia menusukkan tanah liat itu dengan tangan kirinya ke tanah. Ia segera merilis Heavenly Battle Array, dan secara bersamaan, 10 bola cahaya berwarna biru sangat kecil keluar dari dadanya. Bola cahaya berwarna biru yang sangat kecil ini, tidak membutuhkan perintahnya untuk langsung menuju ke arah musuh dan meledak. Chai muncul di sisi Yang Wenzhao. Divine Obstruction memblokir serangan pertamanya, dan kecepatan reaksi Yang Wenzhao sangat cepat. Bola cahaya berwarna biru yang dilepaskan oleh tungku spiritual Starsea segera meledak, dan menutupi dirinya dari jangkauan ledakannya. Tetapi bahkan tanpa membiarkan Yang Wenzhao mengambil waktu untuk bernafas, sebuah adegan yang tak terbayangkan terjadi. Tangan kanan Chai yang disisihkan dari awal hingga akhir, masih tidak bergerak sedikit pun, dan di tangan kanannya, belati berwarna emas muncul, dan secara brutal menciptakan kilauan. Kemudian, Yang Wenzhao dapat dengan jelas melihat, bahwa masing-masing sinar dari Starsea yang diluncurkan oleh tungku spiritual Starsea miliknya, itu secara tak terduga hancur. Kecepatan Chai begitu cepat, sehingga Yang Wenzhao benar-benar kehilangan pandangan padanya. Setiap ayunan belati di tangan kanannya, dapat menghancurkan bola cahaya yang benar-benar menghamburkannya seolah-olah itu adalah awan. Detik berikutnya, semua bola biru yang sangat kecil ini benar-benar menghilang. Setelah semua yang dilakukan, Yang Wenzhao masih jenius sejati yang telah mengalahkan Long Hao Chen, dan di samping itu, dia juga seorang ksatria retribusi. Karena itu, dia sudah agak tenang. Ketika menghadapi seorang asasin, seorang ksatria memiliki keuntungan alami, karena kemampuan defensif para ksatria sangat tinggi, dan kekuatan ofensif mereka juga tidak kurang. Selain itu, mereka memiliki banyak kemampuan kuat yang dapat menahan kekuatan asasin. Asasin memiliki kemampuan ofensif yang kuat, tetapi pertahanan mereka adalah kelemahan fatal mereka. Selama mereka bisa dipukul sekali atau 2 kali oleh seorang ksatria, mereka sangat mungkin kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Bersamaan saat mengguncang kedua tangannya, ia meluncurkan sepasang light tones. Sejumlah besar energi cahaya melonjak dari 2 tanah liat, Islu berubah menjadi banyak bayangan pedang yang bertujuan ke segala arah. Mempertimbangkan kecepatan dari asasin ini, pola serangan ini adalah yang paling efektif. Chai mendengus dingin, ketika tubuhnya yang lemah mulai bergerak dengan tempo yang aneh. Tampaknya tubuhnya hanya bergerak sedikit dan dengan gerakan sederhana, tetapi dia menghindari semua bayangan pedang berwarna emas yang ditujukan padanya, yang pada dasarnya tidak memiliki cara sama sekali untuk memukulnya. Dari sudut pandang Yang Wenzhao, Chai saat ini seperti bayangan hantu, karena dia dengan mudah menghindari semua serangannya. Akan tetapi, bukan hanya ini keterampilan rahasia yang bisa digunakan oleh asasin dari tingkat kelima. Spectral Dot Ging, gumam Chai. Yang Wenzhao tidak berhasil mengenai musuh sama sekali. Sebuah kilau emas yang kuat tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya, dan raungan naga bisa didengar. Itu adalah Ascending Dragon Strike. Hanya saja, kali ini Ascending Dragon Strike tidak diarahkan ke atas, tetapi langsung melesat maju. Ascending Dragon Strike bukan hanya keterampilan dengan daya tembak yang sangat kuat, itu adalah kemampuan yang menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu. Dengan bantuan Daru Light Tones yang diarahkan ke depan, ia mengambil kesempatan untuk meluncurkan Ascending Dragon Strike. Pada saat itu, tungku spiritual Starsea-nya berkilauan sekali lagi, dan selusin bola cahaya berwarna biru sangat kecil berlari maju, kali ini bertujuan untuk bertahan, bukan menyerang. Mereka berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Tujuan Yang Wenzhao adalah memanfaatkan Ascending Dragon Strike dengan momentum untuk keluar dari ruangan, karena di ruang sempit ini, dia tidak punya cara untuk mengeluarkan sebagian besar kemampuannya. Begitu dia berada di luar, dia setidaknya bisa memanggil rekannya untuk ditunggangi. Pada saat itu, dia tidak akan dipaksa untuk tetap pasif lagi. Sosok berkilauan Chai tiba-tiba membeku, dia tiba-tiba berhenti untuk menghindar, dan berdiri tepat di tengah-tengah serangan Ascending Dragon Strike. Sosok halusnya sedikit membentang ke depan, dan dalam sepersekian detik, bayangan hitam pekat muncul. Bayangan ini tidak berbentuk, dan tampak seperti refleksi dari Chai. Wush! Bang! Cahaya terang menghilang, dan sosok Yang Wenzhao yang sedang melesat maju, langsung dipaksa mundur. Ascending Dragon Strike adalah teknik yang membuat Long Hao Chen banyak masalah ini, mampu diblokir oleh efek luar biasa dari bayangan hitam ini.
Yang Wenzhao terhuyung mundur, dia belum pernah menemukan kekuatan seperti yang baru saja muncul di depan matanya. Itu sangat mengesankan, sehingga meninggalkan banyak goresan di kedua pedangnya. Despotic Stab adalah keterampilan assassin lain dari tingkat kelima, tetapi yang lebih penting, tubuh Chai-Er memancarkan semacam udara dingin, yang seolah-olah mengandung aura kematian itu sendiri, dan membuat lawannya merasa seolah-olah dia akan ditusuk oleh pisau tajam. Sensasi yang menakutkan ini sangat sulit untuk diterima. Namun, pada saat itu, Yang Wenzhao bahkan tidak punya waktu untuk menganalisis situasinya. Secara kebetulan, dia memiliki tungku spiritual Starsea untuk melindunginya. Bahkan tungku spiritual Starsea yang kejam ini tidak bisa menampilkan kekuatannya yang luar biasa, dan hanya bisa ditekan di bawah pengaruh belati Chai-Er. Tiba-tiba, Yang Wenzhao terbangun dari kebingungan. Ini adalah skill assassin khusus yang dikenal sebagai Slice Stab. Jika aku ingat dengan baik, aku pikir cara ini bertujuan untuk melawan efek sihir, termasuk efek tungku spiritual lawan, pikir Yang Wenzhao. Assassin perempuan ini jelas sangat muda, tapi dia adalah ancaman yang luar biasa baginya. Akan sangat bagus jika dia bisa menggunakan skill kuncian. Jika itu masalahnya, dia setidaknya bisa berurusan dengannya, pikir Yang Wenzhao. Saat dia berpikir untuk dirinya sendiri, Yang Wenzhao tidak tinggal diam. Assault, Tornichas, Shining Solar Strike, tiga kemampuan ini diluncurkan sekaligus, dan pancaran biru dipancarkan dari tungku spiritual Starsea di dadanya, lalu berubah menjadi baju besi topas biru yang menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah kemampuan tungku spiritualnya yang diperoleh setelah evolusi pertamanya. Yang Wenzhao jelas mengerti, bahwa jika dia terus bertarung dalam ruang sesempit ini, dia harus berjuang lebih dan lebih pasif lagi. Dia lebih suka membiarkan dirinya terkena serangan lawan, asalkan itu memungkinkan dia untuk keluar. Meskipun assassin ini cukup tangguh, selama dia bisa memanggil tunggangannya, dia harus bisa menandinginya. Chai-Er memanglah buta, tetapi serangannya bahkan lebih tirani daripada yang diluncurkan oleh assassin yang bisa melihat. Dominasinya sangat mutlak. Sebenarnya, dia punya banyak cara untuk menyerangnya, dan mencapai hasil yang lebih baik, tapi dia ingat apa yang dikatakan bawahannya tentang cara pertandingan Long Hao Chen berlangsung, dan fakta yang Wenzhao dan Long Hao Chen bertempur langsung dari awal hingga akhir. Majulah, dan, mari kita mulai juga, ucap Chai-Er. Bang! Cahaya hitam menguat, dan mengambil Shining Solar Strike yang melesat maju. Strateginya benar-benar tidak seperti assassin, tetapi lebih mirip prajurit. Yang Wenzhao merasakan kekuatan menusuk telah sepenuhnya telah diambil, saat sinar ini meletus. Dalam hal tingkat energi spiritual, Yang Wenzhao dapat merasakan bahwa lawannya tidak jauh lebih kuat darinya, tetapi energi spiritualnya terkompresi hingga tingkat yang menakutkan. Rasanya seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan aura mautnya. Bang! Tubuh Yang Wenzhao bertubrukan dengan kejam dengan dinding, dan mengguncang seluruh bangunan. Detik berikutnya, ratusan ribu sinar putih tiba-tiba muncul di depan matanya. Blokir mereka, ucap Chai-Er. Dia tidak punya cara untuk memblokir, dan dalam sepersekian detik, pikiran Yang Wenzhao menjadi benar-benar kosong. Jika Long Hao Chen ada di sana, dia pasti akan mengenali cahaya putih yang keluar dari dada Chai-Er, itu berhubungan dengan tingkul Tousan Strikes spiritual. Sing sing sing, serangkaian suara pemotongan daging bergema, ketika sinar biru yang tak terhitung jumlahnya memercik dari udara. Sebuah suara sedingin es bergema langsung di telinga Yang Wenzhao. Kamu menggunakan tungku spiritualmu untuk melukainya, jadi aku akan menggunakan tungku spiritualku untuk menghancurkan tungku milikmu. Dua art. Semua titik cahaya ini tiba-tiba berhenti di udara. Chai-Er berdiri sangat dekat dengan Yang Wenzhao, dan menusukkan pisau tajamnya ke tengah dada Yang Wenzhao. Sebagai korban langsung, Yang Wenzhao merasa seolah-olah energi spiritual di tubuhnya benar-benar habis. Dan dari awal hingga akhir, Chai-Er hanya menggunakan tangan kanannya. Dan tiba-tiba saja bersambung, sekian dan terima kasih banyak.